extended it and turned the shoulders. Well, you know, he's been training with Kung Lee, and you saw in his corner. Oh, it is over! Big time uppercut. Yoshida's in trouble. That's it. He goes down. That's it. And it is all over. Anthony Johnson. Yesterday afternoon, news broke that Anthony Rumble Johnson, at the very young age of 38, passed away. And you may have noticed over the past year or so, he had been hinting at some health issues. Rumble was one of my favorite fighters coming up, and I think there's a lot of people out there will say, like, Anthony Rumble Johnson is your favorite fighter's favorite fighter. Yeah. Anthony Johnson, R.I.P. my brother AJ, would have been a massive star. You saw what Anthony Johnson was doing to guys, kicking dudes' heads off, and that's punching dudes' teeth out in the fight. He could be one of the most dangerous guys of all time. He was, for the fans who are newer to the sport, he was the boogeyman. A little bit, but came right back. Wow. Boom. That's the one. Then when he moved up in weight, look what he did in the light heavyweight division. Yeah. The guy goes up 2 weight classes and is knocking out everybody with one punch at light heavyweight. Knocking out Glover with one punch. Knocks out Gustafsson. With the first punch he threw, it was right there on the jaw. He hurt him with that. Here's the finish. It's a big uppercut under the armpit here that really convinced Mark Goddard to step in. You see the head just... Bro, he fucked everybody up except DC. Ya. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu pemukul paling menakutkan yang pernah ada di UFC. Seorang petarung dengan tenaga gila, KO brutal, dan aura yang membuat lawan-lawannya ciut sebelum masuk ke oktagon, yaitu Anthony Rumble Johnson. Setiap kali dia naik ring, publik sudah bersiap untuk menyaksikan KO sadis pada malam itu. Tapi di balik keganasannya, ada sisi lain yang tidak diketahui banyak orang tentang kepergiannya yang mendadak, tentang penyakit langka yang dia sembunyikan, dan tentang perjuangan terakhirnya yang sunyi. Di dunia MMA, nama Anthony Rumble Johnson identik dengan kekuatan luar biasa dan KO yang brutal. Ia adalah salah satu striker paling menakutkan yang pernah masuk ke dalam oktagon. Petarung yang bahkan bisa membuat para veteran berpikir 2 kali sebelum bertarung dengannya. Namun pada 13 November tahun 2022, dunia MMA dikejutkan oleh kabar duka yang tidak terduga. Anthony Johnson meninggal dunia dalam usia yang sangat muda, yakni 38 tahun. Kabar ini datang bukan dari arena pertarungan, melainkan dari sebuah rumah sakit. Setelah ia diam-diam berjuang melawan penyakit langka yang tak banyak diketahui publik. Kematian Johnson bukan hanya mengagetkan, tetapi juga menyayat hati. Ia adalah simbol kekuatan, tetapi juga manusia yang rapuh ketika berhadapan dengan penyakit mematikan. Kisah hidupnya dan kematiannya mengingatkan kita bahwa bahkan yang terkuat pun bisa kalah oleh hal yang tak terlihat. Lahir pada 6 Maret tahun 1984 di Dublin, Georgia, Anthony Kiowa Johnson tumbuh dalam lingkungan sederhana dan jauh dari sorotan. Namun sejak usia muda, kekuatan fisik dan bakat atletiknya sudah menonjol. Ia menekuni gulat sejak SMA dan kemudian melanjutkan ke Lawson College di California, di mana ia menjadi juara nasional junior college atau NJCAA pada tahun 2004. Dari sana, jalannya menuju dunia bela diri campuran mulai terbuka. Johnson masuk ke dunia MMA pada masa ketika olahraga ini masih berkembang dan penuh peluang. Ia memulai debut profesionalnya pada tahun 2006 dan hanya butuh 1 tahun sebelum ia mendapatkan kontrak dari UFC. Penampilan pertamanya di UFC datang sebagai pengganti dadakan di UFC Fight Night 10. Meski diberi waktu persiapan sangat singkat, Johnson mengejutkan dunia dengan kemenangan KO dalam waktu 13 detik atas Chad Rainer. Pukulan kerasnya, ketenangan di tengah tekanan, dan kecepatan serangannya langsung mencuri perhatian para pengamat. Dari momen itulah lahir julukan yang kelak menjadi identitasnya, yaitu Rumble. Bukan hanya karena kerasnya pukulan, tapi karena gaya bertarungnya yang selalu membawa ancaman ledakan. Johnson tidak datang untuk bermain-main, ia datang untuk menyelesaikan pertarungan secepat dan sebrutal mungkin. Namun di balik keganasan di atas oktagon, Johnson juga menyimpan paradoks.
ia memulai karirnya di kelas welter 170 pon, padahal postur tubuhnya secara alami lebih cocok untuk kelas light heavyweight. Masalah manajemen berat badan pun menjadi cerita berulang dalam awal karirnya. Ia beberapa kali gagal menimbang, bahkan pernah kelebihan hampir 12 pon dari batas yang diperbolehkan. Hal ini menimbulkan kritik dan merusak hubungannya dengan UFC. Walaupun berhasil mengalahkan sejumlah lawan seperti Kevin Burns, Yoshiyuki Yoshida, dan Charles Brenneman. Dengan KO yang kejam, reputasinya mulai tergerus karena inkonsistensi. Akhirnya setelah gagal timbang lagi dalam laga melawan Vitor Belfort di UFC 142 dan kemudian kalah melalui submission, UFC memutuskan untuk melepas Johnson dari kontrak. Banyak yang melihat ini sebagai akhir dari karirnya di level tertinggi. Namun seperti karakter seorang pejuang sejati, Rumble tidak menghilang. Ia malah memilih jalan berbeda, meninggalkan kelas welter dan middleweight, lalu beralih ke divisi yang lebih natural untuk tubuhnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, ia mulai bertarung di light heavyweight dan bahkan heavyweight. Dan yang paling mengesankan, kekuatan pukulannya tetap konsisten di semua divisi itu. Anthony Johnson bukan tipe petarung yang mudah dikendalikan oleh aturan, kelas, atau ekspektasi. Ia adalah kekuatan mentah, sebuah kombinasi langka antara kekuatan atletik, agresi alami, dan niat menyelesaikan pertarungan dengan cara tercepat. Di masa-masa awal karirnya, bahkan ketika hasil pertarungan tak selalu memuaskan, satu hal selalu konsisten, rasa takut yang ia tanamkan di benak lawan-lawannya. Rumble adalah potret dari potensi luar biasa yang belum sepenuhnya terkendalikan. Sejak awal, ia menunjukkan bahwa dirinya berbeda. Ia bukan hanya striker keras, ia adalah ancaman dalam bentuk manusia. Dan dari fondasi itu, legenda Rumble mulai tumbuh. Setelah diputus kontraknya oleh UFC pada awal tahun 2012 akibat masalah berat badan yang berulang, banyak yang mengira bahwa karir Anthony Rumble Johnson telah selesai. Ia dianggap terlalu besar untuk kelas welter, terlalu tidak konsisten di kelas menengah, dan terlalu bermasalah untuk dilanjutkan. Namun bagi Johnson, kejatuhan itu bukan akhir, melainkan titik balik. Ia membawa dirinya ke World Series of Fighting atau WSOF. Dan di sanalah ia membangun kembali reputasinya, tidak hanya sebagai petarung tetapi sebagai kekuatan destruktif yang tak bisa diabaikan. Di WSOF, Johnson mengalahkan DJ Lenderman melalui KO brutal, menumbangkan Mike Kyle dan bahkan naik ke kelas berat untuk melawan mantan juara UFC, Andrei Arlovski. Semua ia lakukan dengan kemenangan tegas. Penampilan tersebut membuat para pengamat menyadari satu hal, Rumble belum habis, dia hanya belum berada di tempat yang tepat untuk menunjukkan potensinya secara utuh. Tahun 2014 menjadi momen kebangkitan besar. Johnson kembali menandatangani kontrak dengan UFC, kali ini sebagai petarung di kelas light heavyweight, sebuah divisi yang lebih cocok dengan tubuhnya dan gaya bertarungnya yang eksplosif. Comebacknya dimulai di UFC 172 melawan Phil Davis, seorang grappler elit dengan latar belakang gulat NCAA. Banyak yang mengira Johnson akan kembali kesulitan menghadapi pegulat, tetapi justru sebaliknya, ia mendominasi dari awal hingga akhir dan menang mutlak. Itu bukan hanya kemenangan biasa, itu adalah pernyataan bahwa Rumble telah berevolusi. Selama 3 tahun berikutnya, dari 2014 hingga 2017, Anthony Johnson menjadi salah satu kekuatan paling mematikan yang pernah menghiasi oktagon UFC. Pertarungannya melawan Antonio Nogueira hanya berlangsung selama 44 detik, cukup untuk membuat Nogueira tumbang dan Johnson meraih penghargaan Performance of the Night. Kemudian di UFC on Fox 14, ia menantang Alexander Gustafsson di kandangnya sendiri di Stockholm, Swedia. Dalam waktu 2 menit 15 detik, Gustafsson tersungkur dan penonton tuan rumah terdiam. Johnson lagi-lagi meraih Performance of the Night. Setelah itu datang deretan korban berikutnya. Jimmy Manua dikalahkan dengan KO telak di ronde kedua. Ryan Bader diluluhantakan hanya dalam waktu 1 menit 26 detik pada ronde pertama. Dan Glover Teixeira, salah satu petarung dengan dagu terkuat di divisi tersebut, dijatuhkan hanya dalam 13 detik dengan uppercut yang langsung menjadi highlight klasik UFC.
Dengan semua kemenangan itu, Johnson tidak hanya menorehkan rekor, ia membangun mitos. Ia adalah pemukul yang bisa membuat lawan KO dari satu sentuhan. Bahkan Daniel Cormier, sang juara bertahan yang 2 kali mengalahkannya, mengakui bahwa pukulan Rumble adalah salah satu yang paling keras yang pernah ia rasakan. Dalam pertarungan pertama mereka di UFC 187, Cormier sempat terlempar ke seberang oktagon akibat satu pukulan kanan dari Johnson. Namun seperti banyak striker dengan gaya serupa, Rumble menyimpan kelemahan besar, yaitu grappling. Dalam 2 pertarungan melawan Daniel Cormier di UFC 187 dan UFC 210, keduanya berakhir dengan kekalahan melalui submission. Cormier dengan latar belakang gulat olimpiade mampu menahan badai serangan awal Johnson, lalu menyeretnya ke wilayah yang tidak nyaman, yaitu permainan bawah. Di UFC 187, Johnson dijatuhkan dan dikunci dengan rear naked choke pada ronde ketiga. Di UFC 210, ia mengejutkan publik dengan mencoba strategi gulat namun justru semakin kehilangan arah hingga akhirnya kembali kalah dengan cara yang sama. Setelah kekalahan kedua kalinya dari Cormier di UFC 210, Johnson mengejutkan dunia MMA dengan mengumumkan pensiun di dalam oktagon. Tidak ada yang menyangka keputusan itu datang begitu cepat. Johnson saat itu baru berusia 33 tahun dan masih dianggap sebagai penantang paling berbahaya untuk siapapun di divisi light heavyweight. Meski tak pernah berhasil merebut sabuk juara, pencapaian Johnson dalam periode ini tidak bisa diremehkan. Ia mencetak total 11 kemenangan KO di UFC, menempatkannya dalam jajaran elit pemukul terbaik sepanjang sejarah UFC. Sejajar dengan nama-nama besar seperti Anderson Silva dan Max Holloway, ia adalah simbol dari kekuatan mentah, sebuah ancaman yang bisa mengakhiri pertarungan dalam hitungan detik. Dalam era di mana MMA semakin teknikal dan penuh perhitungan, Johnson tetap menjadi pengingat bahwa kadang satu pukulan saja bisa mengubah segalanya. Ia adalah definisi sejati dari puncher change, dan lebih sering dari tidak, ia tidak butuh banyak kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagi banyak penggemar, Rumble adalah petarung yang tengah berada di puncak kekuatannya. Ia baru saja melewati periode dominan di divisi light heavyweight dengan KO cepat atas Glover Teixeira, Ryan Bader, dan Alexander Gustafsson. Tidak ada alasan logis dari segi fisik maupun karir untuk berhenti sedini itu. Setelah pensiun, Johnson menjauh dari dunia kompetisi dan juga dari sorotan media. Ia diketahui mencoba peruntungannya di dunia bisnis ganja legal dan juga sempat bekerja di bidang keamanan untuk organisasi olahraga profesional. Namun secara umum keberadaannya seperti tenggelam. Ia tak banyak bicara soal rencana masa depan dan spekulasi pun bermunculan. Apakah ini pensiun permanen? Apakah ia akan kembali ke UFC? Pada 2020, harapan para penggemar sempat kembali hidup. Anthony Johnson mengumumkan bahwa ia telah kembali mendaftar dalam program tes anti-doping USADA, langkah wajib bagi siapapun yang ingin bertarung di UFC. Namun yang terjadi kemudian adalah kejutan lain. Alih-alih kembali ke UFC, Johnson menandatangani kontrak dengan Bellator MMA, organisasi rival terbesar UFC saat itu. Ia membuka jalan bagi kemungkinan duel melawan nama-nama seperti Ryan Bader, Yoel Romero, atau Vadim Nemkov di divisi light heavyweight Bellator. Namun yang ditunggu-tunggu tak kunjung datang. Rumble hanya bertarung sekali di Bellator, yaitu pada Mei 2021 melawan Jose Augusto. Meski sempat dijatuhkan di ronde pertama, Johnson bangkit dan menang KO di ronde kedua. Tapi penampilannya tampak berbeda, lebih lambat, lebih berat, dan tak lagi eksplosif seperti biasanya. Setelah pertarungan itu, ia mengundurkan diri dari turnamen Bellator Light Heavyweight Grand Prix. Tidak ada pernyataan resmi, tidak ada kabar cedera, hanya diam. Lama-lama kabar burung bermunculan. Ada yang menyebut ia sakit keras, ada yang menyebut ia terkena komplikasi organ dalam, namun tidak ada konfirmasi. Baru pada akhir tahun 2021, kebenaran mulai terungkap melalui media sosial. Johnson secara tersirat mengaku sedang mengalami kondisi medis yang serius. Ia meminta doa dan menulis bahwa ia sangat butuh semua dukungan yang bisa didapat. Tapi ia tetap tidak menyebutkan nama penyakitnya, dan penggemar hanya bisa berspekulasi dari kondisi fisiknya yang terus memburuk di foto-foto yang ia unggah. Tubuhnya terlihat lebih kurus dan wajahnya terlihat lebih tirus.
Dari seorang petarung yang dikenal dengan kekuatan brutalnya di dalam oktagon, kini publik melihat sisi lain dari Anthony Johnson, manusia biasa yang sedang berjuang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari lawan manapun yang pernah ia hadapi. Bagi Anthony Johnson, pertarungan paling berat dalam hidupnya datang bukan dari dalam oktagon, bukan dari pukulan atau kuncian, dan bukan dari pertarungan lain, tapi dari dalam tubuhnya sendiri. Setelah menghilang dari radar publik pasca kemenangan satu-satunya di Bellator pada 2021, desas-desus tentang kondisi kesehatannya mulai berkembang. Dan pada akhirnya, kenyataan terungkap jauh lebih kelam dari yang dibayangkan siapapun. Dalam beberapa wawancara singkat dan unggahan media sosial yang semakin jarang, Johnson akhirnya mengakui bahwa ia didiagnosis menderita dua kondisi medis yang sangat langka dan mematikan, hemophagotic lymphohistiocytosis atau HLH, dan non-Hodgkin's lymphoma. HLH adalah gangguan sistem kekebalan tubuh yang membuat sel-sel imun menyerang jaringan dan organ vital secara agresif. Kondisi ini sangat jarang ditemukan pada orang dewasa dan hampir selalu dikaitkan dengan komplikasi serius, termasuk kegagalan organ dan infeksi sistemik. Kombinasi dengan non-Hodgkin's lymphoma, kanker sistem limfatik yang juga agresif, menjadikan situasinya semakin kompleks dan berbahaya. Penyakit itu membuat sistem imun Johnson justru menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Sel-sel darah putih yang biasanya bertugas melindungi tubuh justru menyerang hati, paru-paru, ginjal, dan sumsum tulangnya. Secara perlahan tubuhnya mulai rusak dari dalam, dan energi yang dulu membuatnya mampu merobohkan lawan dalam hitungan detik kini diarahkan untuk sekedar bertahan hidup. Yang paling mencolok adalah perubahan sikapnya terhadap dunia luar. Johnson yang dulunya dikenal sebagai pribadi terbuka, penuh senyum, dan gemar berinteraksi dengan penggemar, tiba-tiba menarik diri. Ia berhenti aktif di media sosial. Ia tidak lagi memberikan wawancara, tidak ada permintaan simpati, tidak ada pencitraan heroik, hanya keheningan. Bagi mereka yang mengenalnya dekat, sikap itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Kamaru Usman, sahabat dan rekan latihan lamanya, dalam sebuah wawancara pada 2022 mengatakan kondisinya sangat serius. Dia sedang melalui sesuatu yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan operasi atau perawatan biasa. Ini adalah sesuatu yang kita semua takutkan. Daniel Cormier, rival lamanya di oktagon, pun menyampaikan pesan penuh empati dan penghormatan. Bagi mereka yang pernah bertarung atau berlatih bersama Johnson, kesadaran mulai tumbuh bahwa Rumble sedang menghadapi lawan yang berbeda. Lawan yang tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan pukulan, tapi hanya bisa dilawan dengan keberanian dan ketenangan. Meski sakit, Johnson tidak pernah menjual kisahnya sebagai drama. Ia tidak mencari belas kasihan dan tidak pernah mempublikasikan perjuangannya secara berlebihan. Bahkan ketika penggemar mulai memperhatikan perubahan fisiknya, tubuh yang mengecil, wajah yang mengerut, sorot mata yang kehilangan energi, ia tetap menjaga martabat dan ketenangannya. Beberapa postingan terakhirnya di Instagram hanya berisi kalimat pendek seperti God is watching over me dan grateful for today. Kalimat-kalimat itu sederhana, namun membawa bobot penderitaan yang sulit diungkapkan secara langsung. Bagi sebagian besar penggemar MMA, momen ini menjadi pengingat bahwa bahkan pahlawan terkuat pun adalah manusia biasa. Johnson telah menghabiskan sebagian besar hidupnya berjuang di hadapan jutaan penonton, tapi pertarungan terakhirnya berlangsung dalam diam, jauh dari kerumunan, tanpa sorakan, tanpa musik masuk ke oktagon. Dan meskipun akhirnya dia tidak memenangkan pertarungan itu, keberanian, kesunyian, dan harga diri yang ia pertahankan selamanya melawan penyakit adalah bentuk kemenangan tersendiri. Tidak ada KO, tidak ada sabuk gelar, tidak ada tangan yang diangkat, tapi di balik penderitaannya, Johnson menunjukkan bentuk tertinggi dari kekuatan seorang pejuang, menerima kenyataan dengan kepala tegak. Pada 13 November tahun 2022, dunia MMA kehilangan salah satu bintangnya, yaitu Anthony Rumble Johnson meninggal dunia dalam diam, jauh dari keramaian oktagon di sebuah rumah sakit ditemani oleh keluarganya. Kabar tersebut langsung menyebar luas. UFC, Bellator, dan komunitas MMA global memberikan penghormatan. Daniel Cormier yang pernah menjadi rival sengitnya menyampaikan bela sungkawa dengan penuh emosional. Kamaru Usman menyebutnya sebagai orang yang baik, lebih baik dari petarung manapun yang pernah ia hadapi. Yang membuat kepergiannya terasa lebih tragis adalah kenyataan bahwa begitu banyak hal yang belum selesai.
Rumble belum benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada penggemarnya. Ia belum sempat menikmati masa pensiun sepenuhnya. Ia belum sempat memperlihatkan siapa dirinya di luar ring secara utuh. Anthony Johnson tidak pernah memenangkan sabuk juara UFC, tetapi ia meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Dalam dunia MMA, hanya sedikit petarung yang mampu menanamkan rasa takut hanya dengan reputasi pukulannya. Rumble adalah salah satu yang mewakili sisi brutal dari MMA, tetapi juga sisi kemanusiaannya. Ia tidak sempurna, ia memiliki masa lalu yang penuh kontroversi, termasuk kasus kekerasan rumah tangga dan konflik dengan pihak promotor. Namun kematiannya menyadarkan publik bahwa manusia lebih kompleks dari sekedar prestasi dan catatan buruk. Rumble menunjukkan bahwa pria dengan kekuatan KO legendaris pun bisa menjadi korban dari sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan tinju atau tendangan. Anthony Rumble Johnson adalah simbol kekuatan, namun kematiannya menjadi pengingat akan rapuhnya kehidupan. Ia telah pergi, tetapi highlight KO-nya akan terus dikenang oleh para penggemar dan kisah hidupnya akan terus diceritakan, bukan hanya sebagai petarung, tetapi sebagai manusia yang berjuang dalam diam. Di dunia yang penuh sorotan dan hingar-bingar, kepergian Johnson mengajarkan satu hal, yaitu bahkan sang monster bisa jatuh diam. Dan dalam diam itulah kita mulai benar-benar mendengarkan kisah mereka. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.